Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang gerak yang terjadi pada tumbuhan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Suraida MSI, dengan nama kelompok saya sendiri Iin Sapitri dengan NIM 2071816 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya Nur Saripa dengan NIM 2071876 sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Tova Irwan dengan NIM 2071833 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, langsung saja kita ke penjelasan materi. Gerak yang terjadi pada tumbuhan. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak yang terjadi pada tumbuhan ini adalah gerak pasif, karena gerak pada tumbuhan merupakan suatu respon terhadap perangsang atau stimulus, baik dari dalam maupun dari luar individu. Jadi, timbulnya gerak pada tumbuhan merupakan bukti adanya iritabilitas. Macam-macam gerak yang terjadi pada tumbuhan. Yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh rangsang atau tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar. Misalnya, pada aliran plasma sel, gerak endonom ada dua, yaitu 1. Endonom nutasi, yang merupakan gerak spontan. Contohnya, gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun ganggang. Yang kedua, gerak endonom higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air yang terjadi secara terus-menerus. Misalnya, pecahnya kulit buah pada polong-polongan, kacang kedelai, dan kacang buncis. Hal ini disebabkan karena berkurangnya air pada kulit buah menjadi kering, retak, dan akhirnya pecah sehingga bijinya terpental. Selanjutnya yaitu ada gerak etionom. Gerak etionom yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, rangsangan di sini berupa cahaya matahari, air, sentuhan, gaya gravitasi bumi, dan lain-lain. Nah, etionom ini dibedakan menjadi 3, yaitu nasti, tropisme, dan taksis. Nah, nasti yaitu arah geraknya itu tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang, melainkan dipengaruhi oleh perubahan turgor pada jaringan di tulang daun. Nah, nasti dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada seismonasti atau tigmonasti, yaitu rangsangan sentuhan. Yang kedua ada niktinasti, yaitu rangsangan perubahan gerak. Yang ketiga ada fotonasti, yaitu rangsangan cahaya. Yang keempat ada termonasti, yaitu rangsangan suhu. Dan yang terakhir ada nasti kompleks, yaitu rangsangannya lebih dari satu. Nah, selanjutnya ada tropisme. Tropisme yaitu arah geraknya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, bagiannya yaitu ada geotropisme, yaitu arahnya mengikuti gravitasi bumi. Yang kedua itu ada fototropisme, yaitu arahnya berupa rangsangan cahaya. Yang ketiga itu ada tigmotropisme, yaitu berupa rangsangan sentuhan. Yang keempat ada hidrotropisme, yaitu rangsangan air. Yang kelima ada termotropisme, yaitu rangsangan zat kimia. Dan yang terakhir itu ada reutropisme, yaitu akibat aliran air. Ini saya Tova Irwan akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saya mendapatkan pada bagian ketiga, yaitu taksis. Nah, kita mulai dari pengertian taksis ya. Taksis adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan dari luar. Nah, seluruh tumbuh-tumbuhan akan bergerak ke arah gerak yang ditentukan oleh rangsangan tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis rangsangan taksis. Yang taksis dibedakan menjadi beberapa macam. Ini taksis yang pertama yakni fototaksis. Nah,
Fototaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Nah, contohnya gerak euplena menuju cahaya. Nah, fototaksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis positif dan fototaksis negatif. Nah, di sini gerak fototaksis positif itu gerak tumbuhan mendekati rangsangan cahaya. Nah, sedangkan fototaksis negatif itu sebaliknya, yaitu menjauhi rangsangan cahaya. Nah, yang nomor dua, kemotaksis. Kemotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia, contohnya pada gerak sel spermatozoid menuju sel telur. Yang ketiga, galvanotaksis atau elektrotaksis, ya, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan listrik, contohnya gerak organisme tingkat rendah bergerak mendekati listrik, seperti itu. Nah, yang keempat ada termotaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan suhu atau temperatur. Nah, yang kelima ada gravitaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Nah, yang keenam ada tikmotaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh kontak fisik atau sentuhan. Nah, yang ketujuh ada areotaksis, yaitu merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh aliran air. Nah, yang ke-8 ada ponotaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh suara. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan sedikit tentang materi tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.